Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antono Saputro, NIM 143 dari Prodi Pendidikan IPA kelas 6D. Pada pertemuan kali ini saya akan melakukan presentasi terkait dengan resume jurnal yang telah saya buat sebelumnya. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah seminar IPA. Selanjutnya saya akan melakukan presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya terkait dengan resume jurnal yang saya buat ini, yaitu resume jurnal Indonesia yang berjudul Pengembangan E-Modul Pendidikan Kewarganegaraan berbasis aplikasi Android. Dimana untuk penulis dari jurnal ini yaitu ada Sri Husnulwati, ada Laya Sadanya, ada Suryati, dan selanjutnya untuk lembaga penulis dari jurnal yang telah saya resmi yaitu dari Universitas PGRI Palembang. Untuk tahunnya yaitu diterbitkan pada bulan Oktober tahun 2019. Yaitu volume 3 dan untuk DSN EI 26 21 89 dan selanjutnya kita akan membahas tentang pendahuluan apa sih yang melatar belakangi terkait dengan adanya pengembangan e-modul yang dibuat tadi, yaitu berdasarkan observasi yang dilakukan dari mahasiswa program studi bahasa Inggris di Universitas PGRI Palembang ini, masih ditemukan dan juga masih banyak pengajar atau dosen yang menggunakan media atau metode konvensional. Berarti di sana itu masih banyak guru-guru atau dosen yang menggunakan media pembelajaran itu dan menggunakan metode dengan metode lama pada proses perkuliahan, khususnya pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Nah, pada program studi bahasa Inggris ini di Universitas PGRI Palembang masih juga banyak dosen yang menggunakan modul cetak serta metode ceramah, sehingga bagi mahasiswa tentu itu sangat membosankan. Nah, oleh karena itu di sana itu membuat atau menggagas adanya e-modul. Apa sih itu modul tersebut? Di sini dijelaskan bahwasanya modul merupakan salah satu media pembelajaran yang harus menyesuaikan, salah satunya dengan cara apa? Yaitu dengan cara e-modul. Jadi untuk menyesuaikan dengan seiring berjalannya waktu dan juga meningkatnya dari teknologi dan juga informasi, memang tidak hanya dari guru yang perlu di-upgrade atau jadi modul pun. Jadi mahasiswa di sana itu menggagas adanya. Next slide. Selanjutnya dasar teori yang ada pada jurnal yang saya telah sebelumnya, yaitu pertama, modul merupakan salah satu bahan ajar yang digunakan peserta didik dalam pembelajaran. Benar, modul itu sangat penting sebagai bahan ajar dari peserta. Sehingga bisa dikatakan ini modul merupakan acuan dari peserta. Selanjutnya, untuk dasar teori, modul adalah seperangkat bahan ajar yang disajikan secara sistematis sehingga penggunanya dapat belajar dengan atau tanpa
fasilitator atau guru. Ada yang beranggapan bahwasanya ketika sudah ada modul maka itu bisa menjadi dari pengganti guru. Artinya apa? Semisal gurunya berhalangan hadir atau semacamnya, ketika sudah ada modul itu bisa diganti dengan apa? Dengan mempelajari modul yang telah diberikan. Akan tetapi harus ada acuannya sehingga tidak melenceng dengan apa yang dibahas nantinya. Selanjutnya yaitu apa itu sih modul elektronik atau e-modul? Modul elektronik itu merupakan modul yang berbentuk digital yang dapat berwujud teks, gambar, audio maupun animasi yang dibaca oleh yang dibaca pada komputer atau alat digital lainnya. Di e-modul di sini itu kelebihannya apa atau perbedaannya apa dibandingkan dengan modul yang biasa? Untuk e-modul di sini di sana itu bisa terlihat secara jelas baik itu dari segi gambar dan juga bisa menampilkan audio sehingga nantinya peserta didik itu dapat dengan mudah mempelajari materi yang akan disampaikan. Selanjutnya bagaimana terkait dengan penggunaan modul dalam pembelajaran dapat membantu memfasilitasi kegiatan belajar peserta didik untuk mencapai tujuan belajar. Modul elektronik memiliki banyak kelebihan dan ternyata mampu menyajikan modul dengan lebih menarik. Nah, tentu adanya e-modul atau digagasnya e-modul supaya siswa ataupun mahasiswa itu lebih giat dalam belajar. Kenapa? E-modul itu lebih menarik daripada modul. Salah satunya apa? Salah satunya memiliki kelebihan yang telah disampaikan tadi, baik dari segi gambar, teks ataupun audio. Bahkan e-modul ini bisa menampilkan video-video nantinya. Next slide. Selanjutnya untuk kelebihan dan kekurangan dari jurnal yang telah saya teliti sebelumnya atau yang telah saya resum sebelumnya, yaitu pertama kelebihannya pada jurnal ini sudah dijelaskan cukup jelas terkait dengan metode, instrumen dan hasil pada penelitian tersebut. Jadi di sana setelah saya baca itu dijelaskan bagaimana terkait dengan penerapan metode, pengambilan metodenya, itu dijelaskan bagaimananya sehingga pembaca itu dapat memahami bagaimana sih penerapannya modul bahasa instrumen tersebut, sehingga nantinya pembaca itu seolah-olah ya bisa memahami terkait dengan situasi dan kondisi pada saat itu. Dan untuk hasilnya memang pada jurnal tersebut itu dijelaskan secara jelas dan juga dipaparkan dan dilihatkan juga bagaimana sih hasil dari perkembangan e-modul tersebut. Bahkan juga dijelaskan terkait dengan awal-awal atau e-modulnya itu dijelaskan gitu di jurnal tersebut. Selanjutnya untuk kekurangannya, jurnal ini masih terdapat kekurangan pada media yang dikembangkan sehingga perlunya dikembangkan kembali agar siswa lebih tertarik dan semakin giat belajar. Memang di sana itu masih terfokus pada gambar saja. Jadi alangkah lebih baiknya ketika nantinya disajikan di dalamnya itu disajikan berupa video ataupun gambar-gambar yang lebih 3D sehingga dari siswa ataupun teman-teman mahasiswa itu lebih semangat dalam belajar. Mungkin bisa next slide. Nah, selanjutnya terkait dengan artikel yang akan dikaji selanjutnya agar menunjang pemahaman saya terkait dengan e-modul untuk menyusun skripsi nantinya, itu pertama ada pengembangan bahan belajar e-modul sebagai pendukung pembelajaran kurikulum 2013. Selanjutnya yang kedua, penerapan e-modul berbasis project based learning terhadap hasil belajar dan motivasi siswa. Yang ketiga itu nantinya saya akan mengkaji atau meneliti terkait dengan pengembangan e-modul berorientasi pemecahan masalah untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis mahasiswa. Selanjutnya
ada implementasi e-modul pada program studi manajemen informatika di Universitas Dharma berbasis web mobile. Kelima, ada pengaruh penerapan model inquiry terbimbing berbantuan e-modul terhadap pemahaman konsep hidraulis garam. Yang keenam itu ada efektivitas penerapan e-modul berbasis problem based learning atau yang bisa kita kenal dengan PBL terhadap keterampilan proses sains siswa SMA. Yang terakhir itu ada penerapan metode inquiry berbantuan. Jadi kenapa saya memilih artikel ini? Karena saya rasa artikel-artikel ini sangat perlu saya kaji dan saya teliti sehingga saya bisa mengembangkan e-modul saya itu lebih baik dari sebelumnya, dan juga tidak hanya lebih baik dari e-modulnya, bagaimana juga nantinya saya dalam menerapkan e-modulnya itu saya berusaha untuk lebih baik dari sebelumnya. Makanya saya di sini untuk penerapannya, di sini saya mengambil perbandingan antara nantinya problem based learning atau inquiry ataupun nantinya pemecahan masalah. Nah, itu saya masih mengkaji agar nantinya gimana sih yang cocok untuk penerapan e-modul tersebut agar mahasiswa ataupun siswa tersebut itu lebih paham dan cepat mengerti seperti itu. Mungkin bisa next slide. Nah, untuk konsepnya, bagaimana sih nanti konsep dari e-modul yang akan saya buat? Tentu konsep e-modul nanti yang akan saya kembangkan itu ya bagaimana e-modul yang saya kembangkan itu lebih baik daripada sebelumnya. Mulai dari apa? Mulai dari isi, tampilan, materi, bahkan konsep dalam penerapannya. Jadi baik dari segi tampilan awal, tentunya harus ada perkembangan dari e-modul yang telah ada. Jika hanya itu saja, maka e-modul yang saya buat itu tidak lebih dari sebatas e-modul yang telah ada sebelumnya. Maka harus ada inovasi-inovasi baru sehingga nantinya dapat digunakan dan juga teman-teman siswa atau mahasiswa itu lebih tertarik dalam pembelajarannya. Mungkin bisa next slide. Nah, permasalahan yang akan saya angkat pada skripsi saya nanti atau seminar IPA nantinya, proposal saya sangat simpel sebenarnya. Apa itu? Permasalahan kurangnya minat belajar siswa jika hanya memakai buku atau LKS. Tentu memang hal mendasar sih buku atau LKS. Cuman bagaimana teman-teman siswa, karena saya juga dulunya siswa, apalagi nanti notabene saya akan mengajar di SMP dan implementasi e-modul yang saya buat ini untuk siswa SMP. Itu memang biasanya itu dilihat dari gambar video. Kalau buku biasanya itu dilihat dari gambarnya, semisal gambarnya menarik maka siswa itu akan membaca. Nah, oleh karena itu saya menggagas e-modul yang akan saya buat nantinya itu gimana teman-teman siswa itu lebih tertarik. Jadi saya usahakan nantinya terkait dengan gambarnya atau audionya, bahkan saya mengusahakan untuk di e-modul saya itu terdapat video ataupun animasi nantinya yang menunjang teman-teman siswa itu agar semakin giat belajar dan ketertarikan siswa itu lebih tinggi gitu. Nah, saya harap seperti itu nantinya. Semoga nantinya e-modul saya itu bisa berjalan lancar. Mungkin next slide. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.